Yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 25 Desember tahun 2022 merupakan puncak dari semua perayaan Natal memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya berkumpul mengucapkan syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat manusia. Maka itu kami majelis jemaat gereja ini menyampaikan ucapan selamat hari Natal kepada semua jemaat. Selamat hari Natal bagi kamu sekalian. Natal bagi kita. Firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati dalam persekutuan ini untuk menerima kehadiran Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga,
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang telah ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikianlah dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan.
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia berdasarkan dan mengkokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Hai mari berhimpun dan bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari Paropuan HKBP Cimanggis.
Kor Gabungan. Mari kita dengarkan warta jemaat minggu kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 25 Desember 2022. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal pertama. Topik minggu, Firman telah menjadi manusia. 2. Persembahan amplop Natal. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop Natal selama bulan Desember. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 3. Perjamuan kudus. Di minggu hari ini, yaitu di pesta Natal pertama, diadakan perjamuan kudus di 3 sesi ibadah, yaitu pukul 7, pukul 10, dan pukul 15. 4. Persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Desember 2022. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer
atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. 5. Jadwal Natal. Jadwal Natal di gereja kita pada minggu ini yaitu Natal gabungan di hari Senin 26 Desember 2022 masuk pukul 18. Ibadah akhir tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022 masuk 2 sesi ibadah di pukul 15 dan di pukul 18 WIB. Dan ibadah Minggu Tahun Baru di hari Minggu 1 Januari 2023 masuk pukul 10. 6. Kebaktian pukul 00. Di tanggal 1 Januari 2023, yaitu ibadah kebaktian pukul 00 dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan oleh gereja dan diserahkan kepada Parhalado sektor masing-masing. 7. Pembacaan surat sentralisasi keuangan. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar pembacaan surat tentang sentralisasi keuangan. 8. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah 18 Desember 2022 665 orang. 9. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 55 orang, ulang tahun pernikahan 16 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 19 sampai 25 Desember 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 10. Persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 14 kepala keluarga sebanyak Rp6.700.000. 11. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp1.925.000. 12. Keuangan gereja. Huria Rp23.010.000. Pembangunan Rp2.441.000. Pusat Rp1.170.000. Amplop Natal Rp4.607.000. Jumlah Rp31.228.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Surat perihal sentralisasi keuangan. PA Raja Tarutung 14 Desember 2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Majelis dan warga jemaat HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena berkat pengasihannya kita dimampukan untuk meneruskan pelayanan dan kesaksian kita melewati ragam waktu hingga pada hari ini. Sebagaimana telah kita ketahui, Sinode Godang ke-66 HKBP pada bulan Oktober 2022 yang lalu telah menetapkan sentralisasi keuangan yang pada dasarnya untuk membangun nilai-nilai kesehatian dalam bekerja, kesetaraan, berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan satu keluarga. Melalui sentralisasi keuangan ini,
diharapkan bertumbuhnya keseragaman dalam mengusahakan, membuat cara, dan bentuk yang lebih baik dalam memikirkan dan memenuhi belanja pelayan penuh waktu tanpa membedakan tempat pelayanan di seluruh HKBP. Demikian juga dalam menjalankan pelayanan dari tingkat pusat hingga resort. Setelah Sinode Godang, beberapa persiapan sedang kita lakukan sebagai lanjutan dari keputusan Sinode Godang yang lalu, yaitu rapat di jemaat, resort, distrik, di lembaga dan kantor pusat. Kita sangat menghargai keseriusan para majelis resort yang dipimpin oleh pendeta resort. Demikian juga majelis distrik dipimpin oleh preses untuk melaksanakan rapat, menyusun rencana anggaran tahun 2023 yang sesuai dengan sentralisasi keuangan. Kita juga sangat berterima kasih atas kerja tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Eporus guna mempersiapkan bentuk tata kelola yang berbasis digital dalam menopang administrasi penata layanan yang sangat menentukan dalam sistem sentralisasi yang akan kita mulai pada tanggal 1 Januari 2023 ini. Dalam meningkatkan keterampilan kita menjalankan sentralisasi ini, tim sinkronisasi mengadakan pembinaan dan pelatihan di 4 wilayah, yaitu wilayah 1 di Auditorium HKBP Seminarium Sipaholon, wilayah 2 di Aula Universitas HKBP Nomensen, wilayah 3 di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Cijantung. Sesuai dengan keputusan Sinode Godang, untuk mengelola sentralisasi keuangan akan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Sentralisasi Keuangan BPSK. Badan inilah yang mengurus sentralisasi keuangan. Sumber keuangan yang akan digunakan oleh badan ini adalah sejumlah 55% dari persembahan yang ada di Huria, ditambah dengan sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan HKBP. Dari persembahan yang 55% inilah BPSK mengurus dan merealisasi belanja seluruh para pelayan penuh waktu, belanja pegawai HKBP, program pusat, lembaga, distrik, dan resort. Dari 45% persembahan yang sisa di Huria, inilah menjadi sumber untuk membiayai urusan rumah tangga Huria dan program pelayanan Huria. Sesuai dengan perintah yang Tuhan mengutus dan menetapkan kita agar menghasilkan buah, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya mengajak kita semua, majelis dan warga jemaat, agar melalui sentralisasi keuangan ini kita semakin menunjukkan hati yang saling menolong, sebagaimana disuarakan oleh tema Sinode Godang ke-66 HKBP. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin sentralisasi keuangan ini menjadi jalan bagi kita untuk menumbuh kembangkan jiwa tolong menolong di antara jemaat dan majelis di gereja HKBP, sehingga buah pelayanan kita semakin nyata dan nampak sebagaimana di masa lalu, demikian juga di masa yang akan datang. Melalui kesaksian kita di tengah kehidupan jemaat, masyarakat, dan bangsa, doa kami kiranya sentralisasi keuangan dapat mendorong kita untuk penyesuaian perubahan dalam pelayanan yang senapas dengan tahun orientasi pelayanan HKBP 2023 yang mengetengahkan profesionalisme dalam pelayanan.
Demikian kami serukan kepada kita semua, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati seluruh majelis dan jemaat ketika kita mempersiapkan hati kita dalam minggu-minggu Advent ini. Kiranya melalui gerejanya nama Tuhan dimuliakan. Salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Demikian pembacaan surat dari pusat tentang sentralisasi keuangan. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih, hari ini kita merayakan yaitu perayaan Natal, pesta yang pertama, yaitu peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Baiklah firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita dalam iman kita merayakan Natal terambil di dalam kitab Yohanes pasal 1 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ikuti di dalam sukacita kita tadi malam tentang pemberitaan firman Tuhan, bahwasanya di dalam perjanjian lama pada zaman nabi-nabi sudah dinubuatkan bahwasan kedatangan seorang juru selamat itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, yaitu di tengah-tengah satu tempat di dunia ini yang disebut dengan Bethlehem, adalah tempat yang terkecil, yang tidak dikenang, yang tidak tahu banyak orang. Tetapi dari sanalah Allah punya rencana yang luar biasa untuk mendatangkan yang itu disebut dengan juru selamat. Itulah Yesus yang kita rayakan pada saat ini. Dan di dalam kesaksian para nabi itu juga disaksikan oleh yang disebut dengan Yohanes, sebagaimana firman saat ini, di mana dia menyaksikan bahwasan Yesus yang lahir itu, Yesus yang kita rayakan itu adalah Allah yang sejak pada mulanya dialah yang menciptakan segala alam semesta. Itu sebabnya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini membuktikan saudara-saudara yang kekasih bahwa Allah yang kita rayakan di dalam Yesus Kristus pada hari ini bukan hanya sekadar kita mengingat Dia lahir di tengah-tengah dunia ini, tetapi Dialah adalah Allah kita yang menciptakan segala yang ada. Di dalam Dia juga dikatakan ada terang. Dalam arti saudara-saudara, terang itulah yang menerangi kegelapan dunia yang penuh dengan kegelapan.
yang kita lihat dan yang kita percayai adalah merupakan bagian daripada dosa yang diterangi oleh Yesus Kristus. Itulah dia kedatangan dia di tengah-tengah dunia pada saat ini. Saudara-saudara, sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang zaman, orang selalu bertanya-tanya di dalam hati manusia, mengapa Allah itu menjadi manusia? Itu yang dikatakan firman yang menjadi manusia. Mengapa firman itu menjadi manusia di dalam kehidupan manusia? Padahal pada dasarnya dalam logika manusia mengatakan kalau dia seorang Allah atau posisi dia sebagai yang paling tinggi, mengapa dia mau harus menjadikan dirinya datang ke dunia ini menjadi manusia seperti kita? Manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan berbagai kekurangan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, inilah satu bukti bahwasanya Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Bahwasanya manusia patut dia kasihi supaya melalui kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di situ. Disitulah dia akan membuktikan dan dia akan menunjukkan kepada dunia, kepada manusia, di dalam dia ada keselamatan, ada pembaharuan, ada sesuatu yang Allah rubah dalam hidup manusia, yaitu dari kehidupan manusia yang tidak memiliki satu pengharapan, yang tidak memiliki satu tempat kelak di dalam kehidupan yang kekal dalam manusia, tetapi di dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah dunia ini. Dan dia akan buktikan lagi, yaitu di dalam setiap peringatan orang Kristen, ia mati di kayu salib sebagai bukti bahwasan dia menebus, menyelamatkan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, di dunia ini semua orang merayakan hari kelahiran Yesus. Bukan pada dasarnya karena kelahiran itu, tetapi makna kelahiran itu berefek dan berlanjut. Dia menunjukkan kasihnya yang besar dalam penyelamatan manusia. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi sesuatu makna anugerah besar dalam hidup manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan itu jelas merupakan sesuatu fakta dalam sejarah. Dan itu dilihat oleh manusia, oleh para murid. Bahkan di tengah-tengah kehidupan Yesus sendiri selama dia di dunia, disitulah dia menyatakan, akulah terang itu, akulah yang disebut dengan juru selamat itu, merupakan satu jalan kehidupan bagi setiap yang percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, hari ini juga kita rasakan terang itu dari Tuhan. Ketika kita saat ini dan terus menerus kita mempercayai terang itu selalu menerangi di dalam segala perjalanan hidup kita. Kita percaya saudara-saudara yang kekasih, sukacita kita hari ini bukan hanya sekedar bahwasanya sukacita karena kita seperti yang saya katakan tadi malam, seolah-olah kita merayakan ulang tahun, kita merayakan bagaimana peringatan seperti yang kita lakukan atau kita laksanakan setiap tahun dalam pribadi kita, keluarga ataupun yang lain-lainnya. Tetapi makna yang paling penting yang kita lihat, Yesus sudah menyatakan yaitu keselamatannya. Bahkan lebih dari situ, dia sudah menyelamatkan kita. Dan lebih daripada itu, dia sudah selalu berjanji kepada kita semua, dia akan selalu menyertai setiap orang yang percaya. Bahkan dia kita rasakan dalam iman kita masing-masing. Dia akan memberikan pengharapan yang luar biasa dalam sepanjang hidup kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir apa yang kita hadapi, apa yang akan kita rencanakan dalam hidup kita pada masa-masa ke depan. Sebab kita tahu Allah yang kita percayai, Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita, dialah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia akan memberikan kuasa. Kuasa itulah yang menjadikan hidup kita dalam iman kita, yaitu kita dapat menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita terus memuji nama Tuhan. Kalaupun di antara kita mungkin tidak sesempurna kita merayakan Natal mungkin dalam tahun ini, tapi saya rasa memang kalau kita jujur melihat Natal hari ini, tahun ini, sungguh luar biasa berkat Tuhan. Dan ini adalah cikal bakal dalam iman kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah selalu menyertai kita. Bahkan Allah sudah berjanji akan memberikannya sesuatu yang luar biasa bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih di dalam segala rencana apa yang kita inginkan. Karena kuasa itu tetap hadir dalam hidup kita dalam Roh Kudus. Dan itulah yang akan menjawab dalam seluruh persoalan hidup kita. Mari kita terus dan memuji nama Tuhan. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita selalu tunjukkan bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang dikasih Tuhan. Allah telah menjadi manusia. Sungguh-sungguh luar biasa saudara-saudara yang kekasih. Allah menjadi manusia hanya untuk mengasihi kita, untuk menunjukkan keselamatan bagi kita, bahkan mengatakan di dalam Aku kita memperoleh yaitu kehidupan dan keselamatan yang kekal. Mari kita terima firman Tuhan. Kita sambut Yesus di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh persoalan hidup kita. Pasti Dia akan menyelesaikan dan memberikan solusi apapun yang kita hadapi. Mari kita terus bergloria di dalam kehidupan kita, sebab Allah kita adalah Allah sungguh-sungguh yang selalu peduli di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dia telah mengasihi kita. Mari kita percaya kuasa Dia dapat mengatasi segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh untuk memperoleh sukacita. Engkau telah lahir hanya untuk memberikan keselamatan. Bahkan Engkau lebih dari itu, Engkau memastikan dalam hidup kami, di dalam Engkau ada jawaban, ada berkat, ada masa depan, sehingga kami tidak khawatir dan takut menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kelahiran di dalam hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengimani semuanya itu, karena kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus yang lahir di dalam iman kami. Itulah yang memberikan berkat. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kekal untuk sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita sambut firman Tuhan ini, kita sambil memberikan yaitu persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, yaitu khususnya kepada persembahan ke Diakonis Sosial Caritas Emergensi HKBP. Dan kita tidak lupa juga tetap memberikan amplop kita, amplop Natal kebersamaan kita untuk kita rayakan khususnya pada besok hari. Mari kita memuji Tuhan. Sukacita yang ceria, ku mintakan padamu, Juru
Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kami menghimbau bagi semua jemaat yang belum menyaksikan iman atau sidi atau malua, dan juga jemaat yang sedang dalam kena siasat gereja untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Marede Mahita Sian Buku Ede nomor 152 ayat sada. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-atemuna dohot rohamuna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan de bata parasi rohana sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai. Lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargogoi mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaeng mangaton parpadanan na badiay. Di baheni tatibang majumulo. Manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamu na siyani. Tung gotapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma nahusukus konon. Jongjong ma hamu salahut. Di parhatutu rohamdo. Halak pardosa hosian hatutubum. Dohot alani pangalau sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham. Dogma. Olo. Namarsak do roham ala dosami. Jala dipangi do roham neng malua honwaeng siad dosam. Molo songoni roham. Dogma. Olo. Di parhatutu roham do. Naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohot mulak mangulu humokop ho.
mamorsan jalamane sadusam, molo songoni di parhatutu roham, dogma, olo. Olo doho manggotapon sian roham, lateni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma, olo. Atong tapauduk be marohatta, jala tatopoti masudi dosata, ihuton hamuma tangyangon, di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot. Molo balos sonommu tuhami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop hami. Ala ni iubahen nahum hami mangido tuho, asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jala lehon to di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanah oddo pehami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jalana mauas dia sini rohani debata, say sahat matuhamu nahina porsya amuna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu, posma rohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amin aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nilileng na. Amin. Hudul maham. Mari demahita. O Jesus nang sinea, atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai uju tarjehe ibang. Didokma mauliate. Diponggoli mahuhut di parlehon tuak kasisian na didokma tu nasida. Jalo hamu maon jala pangan ma.
Dagiku doina nilehon tu hamatean humokop hamu. Bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Jadi dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate. Dilehon ma tu sisian na huhut ma didok. Jalo hamu maon sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan ne baru mai marhite-hite mudarho. Nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahen kamu masongoni bahen parningotan muna dia. Atong Roma hamu sude nung ngarade saluhuna ida jaladai hamuma dengan basani debata. Asa 10-10 halak ma maju partulu baris ma langsung ade tulu baris ma baik.
Marede mahita sian buku ede nomor 3 ayat sada laos rim mahita jongjong. Puji ma Tuhan di bata aliton diku jalan nasa rohaku mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata aliton diku jala unang tung halupa hondingan basa ni sudena. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamagoan jala di leon tuho dengan basa do asini roha. Para si roha jala peringgan basa do Tuhan di bata labat tarimas jala para si roha gudang dang di bahin tuhita na khobar tu dosata jala dang di balos son tuhita na khobar tu hajatotta songon asini rohani amana tuaka anak konna do asini rohani Tuhan di bata dia akan nama kabiari bana nungatakas di paduon di bata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humopo pita uju pardosa do pehita atong dalam melua mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinohoni mudernai di bani sai pujioni pamangaku do rohaku do nasa pambenaku do Tuhan di bata olak nyon rodi saling liling na amin tapasahat ma piliata di bagasan tikion martangiang mahita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekal tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan dan juru selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa.
Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Natal bagi kita semua. Bapak Ibu, nanti kita keluar dari depan saja sambil kita bersalaman dari depan, kami berdiri di depan. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Semua.